Halo, selamat malam pemirsa. KRL jurusan Kampung Bandan Manggarai tertimpa tiang pantograf di Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. KRL KA 5144C jurusan Kampung Bandan Manggarai anjlok di Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. Akibatnya gerbong tengah kereta tertimpa tiang pantograf. Menurut saksi, insiden berawal dari kereta yang anjlok dan menabrak tiang listrik hingga roboh. Lepas landas, terus nabrak tiang itu, tiang listrik. Jadi tiang listriknya roboh, diketimpa ini kereta. Ada penumpang ya pada saat itu? Ada penumpang. Agar perjalanan komuter lain tidak terganggu, sejumlah rekayasa dilakukan. Di antaranya, perjalanan kereta api Cikarang Kampung Bandan via Pasar Senen hanya sampai Pasar Senen, kembali ke Bekasi, lalu Cikarang. Lalu perjalanan kereta api Cikarang Bekasi via Manggarai hanya sampai Tanah Abang. Hingga Sabtu sore, pihak KAI masih melakukan evakuasi rangkaian kereta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi KRL yang anjlok di Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara masih terus berlangsung. Sejumlah gerbong KRL ditarik menggunakan kereta evakuasi khusus untuk dipindahkan ke stasiun terdekat. Operasional dari PT KAI Daob 1 dan KAI Komuter berupaya mengevakuasi gerbong kereta rel listrik atau KRL yang anjlok di jalur lintas Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. 8 rangkaian gerbong kereta api, 5 gerbong diantaranya telah dievakuasi ke Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Angke. Sementara 3 gerbong lainnya akan dievakuasi ke depo kereta api untuk perbaikan. Selama proses perbaikan dan evakuasi, sejumlah perjalanan KRL diberlakukan pemotongan relasi, yaitu dari Bekasi Pasar Senen ke Kampung Bandan hanya sampai di Stasiun Pasar Senen. Sementara untuk relasi Manggarai, Tanah Abang, Kampung Bandan ini hanya berhenti di Stasiun Angke. Pemirsa, saat ini petugas masih terus berusaha untuk mengevakuasi gerbong kereta yang ada di Stasiun Kampung Bandan yang anjlok pada siang hari tadi, di mana tadi perjalanan KRL juga sempat terganggu dan rute juga dialihkan ke beberapa arah. Ya, kalau untuk proses evakuasi kita lihat ini mungkin masih baru 50% ya. Dan kemungkinan memang untuk malam ini akan difokuskan untuk pemeriksaan dan perbaikan prasarana meskipun nantinya malam ini proses evakuasi pengangkatan sarananya sudah selesai, tapi tetap akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan prasarana jalur rel dan juga prasarana listrik aliran atasnya seperti itu. Sehingga mungkin memang operasional KRL itu melakukan potong relasi sampai dengan Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Angke ini akan berlangsung sampai dengan KA terakhir malam. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita sudah terhubung dengan reporter Vito Erlangga dan juru kamera Ilham Zarkasih. Ya, Vito, bagaimana kondisi evakuasi gerbong kereta pada malam hari ini? Apa kendalanya? Ya, Zila dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang hingga saat ini proses evakuasi kereta rel listrik yang sempat anjlok pada Sabtu siang tadi di Stasiun Kampung Bandan hingga saat ini nampaknya masih terus berlangsung, Zila. Dan dapat Anda lihat di belakang saya, seperti yang Anda lihat saat ini, kereta khusus untuk melakukan evakuasi memang ini sudah disiagakan oleh
pihak PT KAI Daop 1 sejak sore hari tadi untuk melakukan evakuasi sejumlah lokomotif atau gerbong kereta dari tempat kejadian anjloknya KRL dengan nomor KA 5144CC ini, yang mana dari 10 rangkaian gerbong sudah ada 6 gerbong yang dilakukan proses evakuasi begitu di stasiun-stasiun terdekat. Adapun 4 gerbong ini sudah dievakuasi ke stasiun Angke, kemudian juga 2 gerbong lainnya dievakuasi ke stasiun Kampung Bandan, dan saat ini masih tersisa ada 4 gerbong di belakang saya yang nampaknya 4 gerbong ini merupakan gerbong yang terdampak atau yang anjlok pada siang hari tadi, dan sampai saat ini masih dilakukan proses evakuasi. Namun tidak sampai di situ saja, Zila. Nanti setelah proses evakuasi berlangsung akan dilanjutkan dengan perbaikan sarana dan prasarana, yang mana nantinya perbaikan sarana prasarana ini juga dilakukan oleh PT KAI. Dan selama proses perbaikan ini, sejumlah rute dari dan menuju Kampung Bandan ini dilakukan rekayasa begitu sementara waktu, yang mana dari dan menuju Kampung Bandan ini hanya sampai ke stasiun Angke dan stasiun Pasar Senen saja. Ditargetkan memang untuk proses perbaikan ini bisa diselesaikan pada malam hari ini. Dan terkait dengan penyebab anjloknya KRL, hingga saat ini pihak PT KAI Daop 1 sendiri menyebut masih menunggu hasil dari pemeriksaan dari tim yang ada di lapangan. Kembali ke Anda, Zila. Atas laporan Anda langsung dari Stasiun Kampung Bandan, Jakarta. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu sore merobohkan belasan rumah semi permanen di Grogol, Jakarta Barat. Warga kesulitan mengevakuasi harta mereka karena terhalang material bangunan. Belasan bangunan semi permanen ambruk usai diterjang hujan disertai angin kencang di Jalan Jelambar Baru, Grogol, Jakarta Barat. Warga belum bisa mengevakuasi barang-barang mereka karena terhalang runtuhan material bangunan yang ambruk. Atap rumah yang copot menutup akses jalan di kawasan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di dalam sama anak saya sama ibu ini. Enggak langsung keluar saya, justru karena saya pikir gempa, jadi saya duduk aja di dalam situ. Saya di samping Untuk rumah awal yang hancur duluan di sebelah mana? Pemirsa, hingga hari ini korban meninggal akibat gempa Cianjur bermagnitudo 5,6 bertambah menjadi 368 jiwa. Untuk total korban luka dari awal kejadian hari Senin 7.729 dengan rincian luka berat 595, luka ringan 7.134. Adapun untuk korban luka berat yang saat sekarang masih dirawat di rumah sakit berjumlah 108 orang. Untuk yang dinyatakan korban luka ringan sudah tertangani, mereka kembali ke rumah masing-masing. Adapun warga yang mengungsi per hari ini akumulasi dari hari pertama 73.600. Pemirsa, gempa susulan kembali mengguncang Cianjur, Jawa Barat hingga membuat proses pencarian korban dihentikan sementara. Petugas bergegas pindah ke tempat yang lebih aman saat menyisir lokasi longsor. Petugas SAR di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur langsung naik ke atas bukit saat gempa susulan mengguncang di tengah proses pencarian korban. Meski terasa lebih lemah dibandingkan gempa sebelumnya, namun dikhawatirkan dapat memicu pergeseran tanah sehingga bisa membahayakan. Para petugas ini pun langsung mencari tempat yang lebih aman serta menjauhi bangunan. Gempa susulan membuat warga trauma, terutama anak-anak. Suara raungan sirine ambulans pasca gempa membuat anak-anak di lokasi bencana ketakutan.
Sementara kebutuhan warga seperti sembako, pakaian, selimut, perlengkapan anak dan air mineral tetap dibutuhkan di pengungsian. Sejumlah anak-anak korban gempa di Cianjur, Jawa Barat mendapatkan bantuan susu dan makanan dari Partai Perindo. Selain itu, Partai Perindo juga memberikan puluhan karung beras untuk dapur umum yang ada di pengungsian. Tenda darurat yang menjadi tempat pengungsian warga di Warung Kondang, Cianjur menjadi titik penyaluran bantuan oleh Partai Perindo selanjutnya. Kehadiran Partai Perindo di tempat pengungsian disambut hangat para pengungsi. Mereka bahagia karena Partai Perindo memberi bantuan perlengkapan bayi, susu, dan makanan. Dibutuhkan terutama yang keluhan kayak gitu, kebutuhan bayi kayak susu itu kurang, terus dari alat-alat mandinya, pakaiannya itu pun. Ya, dari bantuan dari Partai Perindo, ya terima kasih sebanyak-banyaknya. Ngasih makan anak-anak bencana ini di Kecamatan Warung Kondang, Desa Cieuneur. Di sini Partai Perindo juga memberikan beras untuk persediaan di dapur umum. Bantuan khusus untuk ibu-ibu yang punya anak bayi dan yang punya anak kecil. Lalu tentu kami akan membantu dapur umum di sini yang disediakan untuk para pengungsi yang terdampak bencana gempa. Partai Perindo berkomitmen untuk terus membantu meringankan beban korban gempa Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemakaman korban gempa Cianjur asal Majalengka diwarnai isak tangis keluarga. Selengkapnya akan hadir usai jeda.